Selamat Fajar menyingsing. Pagi luar biasa, tetap semangat. Halo guys, selamat datang di podcast kami yang merupakan podcast pertama yang kami adakan atau kami buat nih. Apa sih namanya? Namanya itu adalah Millennial Cadet Podcast. Untuk pertama kali nih, saya harus memperkenalkan diri ya, gimana ya? Ya, aku memperkenalkan diri ya. Oke. Nama Taruna Dewasa Paulus Richard Dumais, NIT 541711106345 Nautika, dan rekan saya, siapa nama lu? Perkenalkan, saya Taruna Dewasa Rizka Skararum, NIT 541711106345 Nautika, dan di podcast pertama kali ini. Tunggu, status jomblo. Apa sih? Oh enggak ya, oke. Penting ya, Mas. Oke. Siap. Yang penting tuh kalian nonton podcast ini pasti, soalnya Penting banget. ya, Penting banyak banget. berfaedah buat kalian pasti. Dan buat podcast kali ini yang dipastikan narasumber kita ini bisa bukan dibilang lagi sih, sudah dibuktikan oleh apa ya? Oleh alam, oleh keadaan, oleh lingkungan, yang apa saja. pastinya Prestasi yang diraih. Bisa dipertanggungjawabkan satu, dan dia itu sangat terkenal ya kalau di dunia Kayaknya maritim itu terkenal. hitsnya maritim gitu. Keren juga sih. Hitsnya maritim. Daripada basa-basi, mungkin dari beliaunya langsung perkenalan aja ya. Siap. Mengizinkan? Mengizinkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, pemuda yang sukses di mana saja kalian berada. Nama saya Bambang Eka Wibawa. Background saya Master Mariner ya. Dulu saya di offshore industry untuk pekerjaan eksplorasi. Jadi sempat di beberapa tempat lah, dari mulai North Sea. Saya dulu pertama di North Sea. Jadi saya kenal offshore di North Sea tahun 1999 sampai 2010. Lumayan 11 tahun saya di North Sea. Mungkin ini ya, Gap ya? Iya. Ini saya bikin di dinding saya nih pakai mural. Yang buat ini dari mahasiswa geologi Undip. Kebetulan ini merangkul semua ya, Gap ya? Iya, Gak cuma dari Taruna atau kebetulan saya di Undip juga sekarang mahasiswa. Jadi mahasiswa Undip di manajemen sumber daya pantai, Fakultas Kelautannya di Undip. Ini masih menyelesaikan revisi untuk ujian kelayakan saya. Doain ya, mudah-mudahan saya tetap semangat. Ini juga saya memberi semangat, itu menyemangati saya sendiri. Siap. Nah, saya sekarang ini fokus mengelola Dynamic Positioning Training Center yang berada di PIP. Jadi itu namanya DPTC PIP Semarang, salah satu lembaga training center di Indonesia yang bergerak di bidang Dynamic Positioning System untuk offshore industry, dan pertama berdiri itu waktu itu 2016, satu-satunya pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan akreditasi dari Nautical Institute London. Ngeri banget ya. Sampai London tuh Rizka. Sampai London Ya, loh. jadi saya passion saya mungkin di sana ya, karena saya bekerja 19 tahun sebagai praktisi di bidang kemaritiman, terutama di offshore industry. Beberapa perusahaan udah saya tempati, maksudnya saya bekerja dengan beberapa perusahaan worldwide class service. Jadi saya cukup pengalaman, sebab buat saya inti daripada sebuah ilmu itu adalah pengalaman. Jadi tanpa pengalaman itu ilmu tuh kurang dapat core-nya. Nah, jadi tidak bisa berdasarkan notebook aja. Banyak buku yang saya baca, tapi kembali pengalaman itu adalah penentu utama untuk bisa menyampaikan ilmu yang saya berikan. Nah,
background lain selain dari Master Mariner, terus sekarang saya pernah turun pertama itu saya di Polimarin ya, sebagai KUPT Bahasa di Polimarin. Jadi tetapi karena saya mendapat tugas yang baru ini, saya lebih fokus kepada DPTC PIP Semarang yang saya melahirkannya. Terus waktu itu bersama Bapak Dr. Kapten Haji Wisnu Handoko. Nah, itu beliau itu yang ikut membidani DPTC PIP Semarang ini berdiri. Kira-kira mungkin perkenalan saya itu saja ya. Jadi nanti kita lanjut dengan beberapa pertanyaan yang mau kalian tanyakan kepada saya. Biar suasananya lebih interaktif. Nah, jadi nggak kayak saya monolog aja gitu. Kayak mengajar di kelas. Iya, kayak jadi ini ya, seminar ya Kap ya. Nah iya, jadi Seminar saya ingin ngikutin alur kalian ini, kalian mau apa gitu kan. Oke Kap, tadi nih Kap udah berulang-ulang nih bahas DP, kemudian menyampaikan DP, DPTC. Nah, kita tuh sama rekan-rekan juga, junior juga atau orang-orang yang lain yang belum tahu DP Kap. Kira-kira DP itu apa sih Kap, DP? DP itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi di atas kapal untuk menentukan posisi dan haluan secara akurat dan presisi, ya, sesuai dengan permintaan. Jadi kalau misalnya waktu kalian praktek di kapal dulu, kalian menggunakan kemudi, menggunakan telegraf, menggunakan beberapa alat navigasi, itu dilakukan secara manual. Ya. Nah, di dalam DP sistem ini, kapal-kapal DP ini pengoperasiannya secara otomatis menggunakan computerized. Jadi 7 elemen DP itu disatukan di dalam sebuah sistem, ya, namanya yaitu DP system. Ada 7 elemen. Jadi sensor dari ada, kan kamu punya gyro sensor tuh. Terus ada position reference system. Di dalam DP ditambahkan ada vertical reference sensor sama vertical reference unit untuk menghitung pitching, rolling dan keepingnya. Jadi semua sensor itu dimasukkan ke dalam kontrol DP, diolah oleh Kalman filter. Itu sebuah filtering daripada external forces yang akan menghitung atau mengkalkulasi berapa external forces yang datang kepada kapal itu, ya, yang mempengaruhi kapal itu, sehingga si respon ini yang ada power management system, thruster, semua itu bisa menghandle secara otomatis agar kapal bisa bertahan di posisi yang diinginkan, baik berjalan atau diam. Jadi kira-kira itulah DP itu. Jadi menolong atau membantu mempermudah operator kapal, ya master DPO, kamu nanti jadi DPO, untuk mempertahankan posisi secara otomatis, ya, dengan presisi dan akurat. Bisa berjalan untuk pasang-pasang kabel, misalnya ada pipeline vessel, ada ROP support vessel, ada diving support vessel. Jadi untuk penyelaman yang di laut dalam namanya satu dive itu. Jadi ada pekerjaan underwater construction, ya, untuk platform, untuk riser check. Riser itu mulutnya sumur tuh. Atau thickness test untuk pipa, ketebalan pipa itu setiap tahun kan harus dicek. Itu menggunakan ROP yang support vesselnya menggunakan DP system. Atau yang sering dilihat di TV itu tentang kalau ada kecelakaan tuh. Nah, itu kan mencari black box apa semua menggunakan kapal-kapal DP, kapal research, sehingga untuk station keeping, akurasi yang dibutuhkan, misalnya jatuh koordinat sekian, itu tinggal dimasukkan titik itu, nanti kapal akan ke sana dan akan diam sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk mengoperasikan kapal-kapal itu, maka di tempat kami lah mendapatkan sertifikat dynamic positionnya. Kira-kira begitu. Wah, ada gambaran? ada Kap, siap. Berarti
sistem ini sangat berpengaruh ya Cap ya bagi industri pelayaran saat ini ya Cap ya. Ya, untuk kapal-kapal yang di offshore yang membutuhkan kapal-kapal yang bekerja ya, bukan carrier. Kayak kalian kan mungkin selama ini pemahaman orang di darat itu kapal itu hanya sebagai kapal tanker, kapal penumpang, kapal kargo, sebagai carrier aja dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain. Nah, kalau dynamic position system ini untuk kapal-kapal yang bekerja. Bekerja itu maksudnya kapal itu melakukan pekerjaan spesifik, yaitu masang pipa untuk drilling, seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Kapal-kapal khusus yang melakukan pekerjaan spesifik, terutama di eksplorasi atau pengeboran di lepas pantai. Kira-kira ada gambaran ya. Siap Cap. Jadi mungkin levelnya udah masuk ke kelas spesialis ya. Spesialis karena setelah kalian dapat DP3 apa namanya ANT3, minimal kan ANT3 itu baru bisa mengambil DP sertifikat. Kira-kira begitu. Oke. Dapat ya clue-nya daripada Siap. apa sih DP kan gitu ya dapatnya. Gak kebayang kalau misalnya kita megang steering 5 jam ya, megang steering 15 menit aja kita udah tangan udah pegel Cap. Iya percaya, dan saya yakin anak milenial tuh nggak mungkin yang sudah Kita soalnya megangnya gadget Cap. Kita Ah. megangnya gadget. Nah, ayo. kalau kamu cerita gadget, DP itu ya kayak gadget, Oh. macem-macem, mereknya tuh macem-macem, yang nggak perlu saya sebutkan merek apa, Siap. merek apa ya kan. Tapi ada beberapa macam mereknya itu. Tapi pada dasarnya sama. Sama, jadi yang saya ajarkan adalah secara general gitu kan. Jadi semua sistem itu sama, pengoperasiannya bagaimana itu semuanya sama, punya apa namanya, sebuah kebakuan. Jadi untuk bagaimana operasi, apakah auto track, auto target, ya kan, itu semua mempunyai tanda-tanda khusus yang sama walaupun berbeda merek. Berbeda merek, ya. Itu hanya posisi daripada keyboard aja yang berbeda, sama dengan gadget kalian kan intinya sama toh. Siap. Iya Cap. Ini Cap kita mau nanya lagi nih Cap. Ya. Kan apa DP ini sudah berdiri nih Ya. di Indonesia, apalagi pertama kali di Ya. Semarang ya Cap ya. Ya. Latar belakang Cap bisa mendirikan DPTC itu gimana sih Cap? Latar belakangnya nih kita mau tahu, cerita singkatnya aja. Oh, iya. Cerita singkat. Bukan saya yang mendirikan, Siapa, alam. Oh alam. Iya. Gimana Cap berdirinya itu? Alam, Penasaran gitu. alam itu yang mendirikan. Jadi Alam. saya itu mencintai pekerjaan saya. Jadi pada saat saya di offshore sebagai master DPO, saya itu udah bikin logo tuh Nauticalis itu, saya pasang sendiri tuh, ada di sana di mobil di depan tuh ada juga, saya pasang tuh, saya bikin. Sebab saya senang banget pekerjaan ini, waktunya pendek gitu kan, waktunya pendek, saya bisa mengerjakan banyak hal ya, baik itu di laut juga di rumah, waktunya pendek gitu. Jadi saya senang aja pekerjaan ini tidak membutuhkan waktu saya di laut yang berlama-lama. Jadi antara waktu di rumah dengan di darat itu bisa sama gitu. Nah, gitu. Nah, berdirinya DP tadi karena saya sudah simpan tuh stiker Nautical Institute tuh kan ya. Ya kan saya simpan. Saya simpan di dalam dompet hati saya. Ngeri ya kayak main-main. Nah, ya. jadi Dompet hati. pada saat 2012 saya di Polimarin itu sebagai KUPT Bahasa. Nah, terus 2016 ada dengar-dengar tuh saya ditelepon sama teman saya itu Pak Kadek lagi. Om, kok punya nama sudah ada nih di percaturan instruktur DP di PIP. Masa? Nah, gitu kan. Ya udah, saya enggak deg-degan tapi nggak begitu, kayaknya bermain kali ini. Nah, tak lama seminggu saya ditelepon tuh sama namanya ada Pak Doni, bos saya itu Bu Olit. Ternyata serius. Jadi dari ada beberapa yang diinterview, saya waktu itu sempat ditelepon tapi saya nggak interview di kantor karena pada saat itu saya lagi mengoperasikan untuk rig move ya, rig move di ada check up di Kangean. Oke, terus singkat kata saya oke lah, bisa masuk, bisa ini, tapi saya harus ke
salah satu institusi di India untuk mendapatkan approval dari Nautical Institute London. 8 bulan saya di sana dan saya alhamdulillah lolos approve, sehingga saya datang di PIP Semarang, men-setting semua gedung di lantai 2 itu, dan akhirnya datang itu Nautical Institute London untuk mengakreditasi, dan alhamdulillah Dari situ ya Kak? alhamdulillah saya Wah, tembus. Hebat sekali ya. Saya tembus dan sampai sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun Dan lebih. ini hadiah terbaik nih, kalian hubungin saya buat itu. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun Ini saya. malah suatu kehormatan Cap bagi kita untuk datang menjumpai Captain, apalagi dengan apa namanya pengalaman yang luar biasa Cap. Heeh. Ya, Kemudian Cap, ini kan kita berbicara tentang prospek ke depannya nih Cap. ya. Dari pelaut yang tidak memiliki diklat DP Hmm. sama pelaut yang memiliki sertifikasi seorang DP. Menurut Cap tuh gimana Cap ke depannya? Prospeknya gitu Cap. Ya, kalau berbicara prospek itu semua mempunyai prospek yang baik gitu loh. Jadi saya tidak mau masuk dalam perangkap ini hebat, ini tidak. Tapi saya ajak kalian berpikir bahwa tidak ada satupun institusi pendidikan yang menggaranti mahasiswanya lulus langsung bekerja. Jadi kalau kesuksesan itu awalnya berangkat daripada kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang mempersiapkan diri dan memantaskan diri untuk sukses. Kaitannya apa dengan DP dan tidak? Kalau misalnya kalian sekarang misalnya offshore lagi lesu, tidak hanya offshore saja yang lesu, karena COVID ini membantai semua sektor yang ada di muka bumi ini, jadi semua loyo semua, termasuk minyak. Nah, tetapi saya mengajak berpikir bahwa kalau kita mempersiapkan investasi di level ke atas, yaitu knowledge, pendidikan, dan terus mengolah pikiran kita, maka yang satu punya sertifikat DP, yang satu tidak punya sertifikat DP, apabila offshore industri ini bergerak menggeliat, dibutuhkan banyak DPO. Semua yang tadi saya sebutkan kapal-kapal tadi itu masternya bukan dari universitas umum, dari pelayaran yang notabene harus mempunyai kualifikasi DP sertifikat dari Nautical Institute. Nah, ini kan kalian bisa berpikir sendiri, kalau kalian udah siap dengan senjata-senjata itu, kalian siap tempur di lapangan. Kembali kalian yang dibutuhkan oleh kalian adalah keberanian untuk merubah hidup. Itu saja. Jadi kalau misalnya ada buat apa orang offshore lagi loyo kok gini-gini, ya silahkan saja, tetapi saya hanya mengajak yuk kita berpikir dan berani melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita, sebab hanya perubahanlah yang abadi menurut saya. Orang yang tidak doyan dengan perubahan dia akan ketinggalan, kira-kira begitu ya. Iya, benar sekali Cap. Ya, masuk gak sih? Tergilas ya Cap ya. Ini ya tergilas. Tergilas. Iya, tergilas. Ini Cap, Ya. ada lagi nih. Kan kita udah ngobrol banyak nih tentang DP ya Cap ya. Ya nggak Tris? Iya. Kita pasti penasaran. Lu penasaran nggak sih bisa masuk di klub ini gimana? Lu penasaran nggak? Sebenarnya pengen tahu sih Pengen Kak, tahu. prosedurnya Cara biar bisa masuk. di diklat ini DP tuh ini gimana? Yang saya ajarkan itu karena satu-satunya politeknik yang udah memberikan pelajaran introduction of dynamic position hanya Politeknik Ilmu Semarang aja. Politeknik. Berarti pertama DP ya Cap ya, internasional ya. ya. Ya, itu Bapak Kaprodi itu Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Nah, Selamat. Izin Pak Dwi. Itu Pak Dwi itu yang memberikan saya dikasih mandat oleh beliau terus mengisi introduction itu, walaupun sebenarnya untuk semester 4 ini kurang pas karena mereka ini kadet belum dapat kapal kan, sehingga saya menerangkannya agak struggle juga. Yang pas ini yang turun-turun kapal enak banget saya ngajarinnya, interaktifnya tuh ada. Buat saya belajar itu bukan monoton saya harus mengajar, tapi saya mengajak berpikir kepada mahasiswa saya. Nah, cara daftarnya itu adalah syaratnya pertama tuh udah lulus ASD 3, baik online, karena sekarang kan nunggu mungkin online duluan baru paper ya. Nah, online sudah ada nggak apa-apa bisa daftar, tanpa pengalaman di offshore nggak apa-apa bisa. Nah, nanti dia punya batas waktu, kalau batas waktu 4 tahun belum
sekarang ada COVID ditambahin toleransi 1 tahun jadi 5 tahun. Kalau batas 5 tahun belum mendapatkan SITAIM maka expire itu. Jadi memang harus experience, caranya sederhana. Jadi harus membangun relasi bersilaturahim kepada kakak-kakak, ya kan, senior atau yang dianggap senior. Senior itu dalam artian luas ya, semua yang berada di atas kita, di atas umur kita, dari pintu mana saja tanpa harus mengkotak-kotakan itu adalah senior kita. Sehingga dari membangun komunikasi itu kamu dapat informasi banyak tentang perusahaan. Sebab produk knowledge dari perusahaan itu penting banget buat kalian. Jangan sampai lulusan sekolah udah susah-susah dapat perusahaannya yang nggak qualified gitu, nggak membuat kita bisa untuk hidup yang layak, kira-kira begitu. Jadi bisa juga dilihat di websitenya itu, di website lengkap di websitenya itu dptc.smg.com. Nah di situ nanti keluar DPTC PIP Semarang. DPTC PIP Semarang. Jadi teman-teman, rekan-rekan atau senior-senior yang ingin mendapatkan diklat atau pengen tahu DPTC, tentang diklat itu, bisa diklik linknya, mungkin nanti kita sertakan di bawah. Sampaikan di dalam itu ada dptc.smg.com. Nah, itu pertama di Indonesia dan waktu itu satu-satunya ya yang asli bikinan putra bangsa Indonesia. Wah, bangga kita nih ya. Ya. Indonesia ya. Iya. Jadi yang mengajar orang Indonesia, yang tanda tangan sertifikat juga orang Indonesia. Terus juga izinnya juga asli merah putih. Jadi merah putih pasti bisa loh teman-teman yang masih di laut. Merah putih pasti bisa. Semangat senior, semangat. Mohon izin senior. Ya. Kemudian Cap, selama menempuh pendidikan di diklat DPTC ini Cap, kira-kira fasilitas apa sih yang untuk belajar di situ, ada apa aja Cap buat belajar? Yang sekiranya begitu tertarik dapatkan Mas dalam mengikuti diklat itu. Ya, ada induction class. Ya, induction class itu 27,5 ya, 27,5 jam per hari ditambah 1 hari exam online. Terus ada simulasi. Di dalam induction class itu dapat 20% praktis, 80% teori. Jadi memang di dalam induction itu kita membuat kerangka teori, konstruksinya dikuatkan. Jangan sampai nanti para DP operator tuh hanya pencet-pencet aja tapi tidak ngerti teorinya. Basicnya dulu. Jadi kerangka teorinya itu saya kuatkan dulu sehingga mereka maksimal mengoperasikan alat ini ya. Jadi DP operator itu tidak hanya sekedar operator, itu ada analyzer. Jadi bagaimana kamu menganalisa external forces, jenis pekerjaan kamu sampai involve dengan beberapa party. Di situ ada orang survei, ada diver, ada pipe engineer, ada banyak sekali. Jadi ini ya Cap ya, nggak cuma dari satu bidang enggak cuma orang kapal aja, tapi banyak berbagai disiplin ilmu yang ada di kapal itu. Jadi ada orang geologi, ada surveyor dari juga, ada orang OC, ada orang kelautan, banyak di sana. Sehingga nah di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus saya berikan penjelasan secara teori, secara hukumnya, role of DP-nya. Nah, terus yang kedua itu simulator. Simulator itu kebalikannya 80% praktek, 20% teori. 1 hari untuk exam. Itu kan setelah dapat 60 hari divisi time tuh. 60 hari divisi time, balik lagi ke DPTC untuk mengambil simulator. Ya. Nah, setelah itu maka keluar simulator sertifikat, saya tanda tangan, nanti kembali lagi ke kapal untuk ngambil SITAIM 60 hari. Setelah SITAIM 60 hari baru apply ke NI, Nautical Institute London, untuk mendapatkan limited atau unlimited sertifikat dari NI. Itu sudah sah sebagai DPO. Wah, berarti ada step-stepnya ya? Nah, ada step-stepnya, tapi bisa ditempuh dalam 1 tahun kok. Kalau memang dia bisa, mereka yang mendapatkan divisi time. Cuma kebanyakan kan banyak teman-teman tuh yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Udah ambil DP tapi dia master di kapal non DP, mau jadi officer itu udah malas karena dia udah master. Nah biasanya yang begitu itu yang tidak dapat
exit lain. Jadi memang semua itu harus keluar dari zona nyaman. Siap. Tidak ada pelajaran yang didapatkan para sakit, itu kata-katanya. Tidak ada pelajaran yang didapat Tanpa rasa sakit. Tidak ada. Kalau pelajaran kamu dapat tanpa rasa sakit itu bukan pelajaran luar biasa, pelajaran biasa aja itu. Kayaknya ngena ya Cap sama Taruna ya. Hah? Kayaknya Ya sama Taruna. tanya aja sama yang sudah belajar sama Siap, saya. Cap. Untuk ini Cap, saya mau nanya lagi Cap, sejauh ini selama 5 tahun berdirinya DIP ini Cap, Ya. udah berapa sih lulusan dari Diklat ini Cap? Pasti banyak lah. Pasti banyak kan? Ada 600-an ya. Wih, Ada 600. 600 bro. Ya, 600-an tapi dari berbagai institusi ya, maksudnya kalau dari pelayaran itu dari PIP ada, PIP Makassar, PIP Semarang, PIP Makassar, STIP Jakarta, dari Poltek PBA tuh, Poltek Apelni, Unimar Amni, Surabaya, Poltek Surabaya, hampir semua alumni dari Poltek pelayaran di Indonesia juga, termasuk BP3IP juga yang dari umum itu sudah ada di sini. Juga karena kita kelas internasional, kita juga udah ada lulusan yang lulus dari Australia ada. Sampai Australia belajar di Indonesia loh. Ya, namanya Jason Marks itu. Saya juga tanya tuh, kenapa kamu ambil di sini? Karena bilangnya murah katanya. Oh, Murah tapi nggak murahan. tapi Tidak kayaknya murah. mahal deh Cap. Ya, ya. Kalau di Indonesia murah berarti apa di luar negeri murah berarti mahal ya? Iya, karena kursnya itu. Jadi intinya mereka pengen holiday, nanti dari Semarang transit terus ke Bali kan. Oh, Nah, gitu. biayanya perbedaan biaya di sana karena mereka tuh kebanyakan kan bule-bule itu suka holiday kan. siap. Dia menabung untuk holiday. Jadi kalau Sekalian ya Cap. tapi tidak untuk diposting, dinikmati. Oh, Kalau kita kan holidaynya Posting. untuk diposting. Story. Malah jauh ya. Update terus guys. Oke. Tapi sebenarnya itu adalah tergantung kitanya sih. Di Siap. posting nggak apa-apa juga kan, mengeksplor sebuah daerah di kita. Nah, selain Australia ada juga dari Iran tuh. Iran tuh Iran. boleh lihat di IG DPTC atau saya itu ada, dia sedang operasi sekarang, belum off nih di Black Sea ya. Jadi dia portofolionya di Romania. Nama pelabuhannya Konstanza. Umur 26 saya pernah ke sana tuh. Kebetulan ada suatu cerita yang nggak pernah lupa karena kapten saya si Bill Collins itu dari British itu heart attack. Jadi saya change over dalam waktu yang udah mau masuk, sementara saya belum pernah jadi kapten, tapi I did it. Jadi saya ya Kebanggaan sendiri ya. jadi saya waktu itu saya bisa bawa kapal masuk ke Konstanza. Itu the second biggest port in the Europe ya, setelah Rotterdam. Jadi Rotterdam terus Konstanza. Someday kamu pada pergi ke sana. Amin. Jadi Amin. memang itulah, kita harus harus yakinkan diri kita bahwa kita berani melakukan perubahan. Tadi sampai mana ya? Dari Brunei juga ada, Malaysia paling banyak ya, Malaysia. Terus ya tuh yang udah tuh itu, karena lain-lainnya negara Filipina mereka punya 5 center di Filipina, jadi nggak mungkin di sini. Mereka punya center sendiri di Filipina. Kalau Singapura itu kan kebanyakan dulunya dari Indonesia, maka pada saat saya buka ada tetangga udah tutup tuh di Singapura tuh kita ya, karena pangsanya dari Indonesia. Ya itu, jadi kita alhamdulillah sudah meluluskan 600-an, dan itu juga bukan Indonesia saja ya. Internasional ya Cap ya. Artinya kita tuh lembaga kursus internasional bukan cuma namanya doang, Siap. tapi Tapi udah ada buktinya, realnya. kan ada juga kan tulisannya lembaga kursus internasional tapi muridnya tetangga. ini beneran ada videonya, lihat sertifikatnya ada. Bisa datang sendiri kalau nggak percaya. ya. Websitenya, IG-nya Cap Bambang. Ya. Silakan dilihat. Itu Update stoknya IG saya itu DP Seafarer Indonesia. Di PC Fair Nah, Indonesia. jadi kalau mau cari Indonesia ada saya, kalau mau Seafarer ada saya. Yang fotonya Cap Bambang. Nah, tapi kemarin seperti itu loh. Dia apa Cap? Ada yang fake. Ada yang pas ya. Waduh, Astaga. siapa tuh yang nge-fakein Facebook saya juga gitu. Kenapa? mungkin saking famousnya mungkin Nah, Cap, iya. mungkin terkenalnya dia maunya ini apa
apa menumpangi popularitasnya Bukan, Kapten? saya takut, saya kan ditelepon kemarin sama Gimana, Kap? temen, jadi Mm-mm. loh kok kamu banyak kan udah ber-WA kemarin, nah itu takutnya Oh, dipersalahgunakan. menyalahgunakan. Oh, jadi pelajaran juga nih buat rekan-rekan, teman-teman, dan mohon izin para senior untuk lebih berhati-hati ya dalam menggunakan penggunaan sosial media. Oke. Nah, dari panjang lebar nih cerita ke Bambang tentang DP khususnya kan, kira-kira tuh dalam menempuh diklat DP ini tuh untuk biayanya sendiri ya Kak ya? Itu perlu mengeluarkan berapa sih Kak? Ya besar juga sih untuk lembaga. Sekelas internasional kayak gini ya, Kap, ya. Tapi kalau berbicara dibandingkan dengan yang ada di Australia, yang ada di Europe, yang ada di Singapura, kita lebih murah. Lebih murah sebab di Australia itu kan 4.000. 4.000 di kita itu nggak sampai 2.000 ya. Tapi kita nggak murahan. Boleh Kita berkualitas ya, Kap, ya. kita boleh dibuktikan lah ya, kita dibuktikan sebab setiap tahun juga kita melakukan regional training provider untuk Asia Pasifik ya. Kebetulan tahun 2017 kalau nggak salah saya sebagai ketua panitianya, dan ada juga di IG saya. Jadi kita pertama kali Indonesia menyelenggarakan regional training provider Asia Pasifik untuk dynamic coaching system, yaitu di PIP itu, di gedung GSG baru pertama. Kali loh. Banggaan lagi ya, PIP sebagai PIP. PIP sebagai Bangga nih alma mater saya. PIP sebagai itu, sebagai apa namanya, tempat dan panitia. Ngeri ya, Kap, ya. Jadi yang diundang itu dari Norway, dari UK, dari Australia, banyak lah. Sampai Norway. teman-teman apa training center. Itu kan kayak macam rapat tahunan lah ya, membahas tentang silabus, tentang program-program ke depan bagaimana ya, komplain-komplain dari user bagaimana, sebab kita langsung ke user. Jadi kalau ada yang memang tidak mumpuni, biasanya dari center mana dan bagaimana gitu. Itu jadi kalau harga kita masih lebih Terbilang bisa. ya, masih lebih murah daripada yang ada di negara-negara tetangga. Kalau penasaran bisa cek websitenya, cek bisa dulu website. chat ke Bambangnya langsung atau Kepoin datang ke Instagramnya. kantornya, kepoin Instagramnya, langsung DM Kap berapa harganya. Ada admin saya itu yang ngurusin itu. Oh, ada admin DPTC itu nanti yang Aman ya. Oke, mungkin sekali pertanyaan lagi buat kita. Dari apa yang disampaikan Kak Bambang ini kan tentang suksesnya Kak Bambang, maksudnya banyak achievement yang Kak Bambang raih. Pernah nggak sih Kak Bambang itu pernah di titik terendah Kak Bambang selama hidup ini, atau struggle Kak Bambang waktu merintis semua ini dari awal? Kiranya mungkin Kak Bambang bisa cerita sedikit, Iya. bisa jadi motivasi. Penasaran buat yang dengan lain. kita. Kan kita lihatnya kayak Bambang tuh Setelah kayaknya enak-enak aja hidupnya, mobilnya banyak, gede-gede ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan, gimana Kap? saya tidak mau melihatkan kesusahan saya kepada orang, sebab kalau saya memperlihatkan kesusahan kepada orang, pasti saya memberikan atmosfer negatif kepada yang melihatnya. Artinya tentunya saya punya kesusahan, tapi apakah perlu dilihatkan sama orang? Saya juga kalau melihat orang lain senang, saya ikut senang. Kalau berbicara struggle, ya pastilah tidak ada sukses yang didapat dengan mudah. Kalau saya ngutip ya sebuah kalimat bahwa sesuatu yang berharga itu tidak akan didapat dengan mudah, tidak ada. Jadi titik terendah saya itu pada saat saya mau lulus untuk mendapatkan NT3, menunggu ijazah yang lumayan lama, kalian juga akan merasakan itu. Terus kasihan sama ibu saya, yang ibu saya hanya seorang guru SD ya, yang beliau adalah sumber doa yang terkuat dalam hidup saya. Saya bisa sukses karena ridho beliau, ridho beliau. Jadi orang yang terhebat buat saya adalah ibu saya. Ibu saya mendidik saya, ibu saya mendidik saya untuk menjadi mental pemberani. Ibu saya mendidik saya untuk
jadi pejuang untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang saya bilang bahwa tidak ada satupun pelajaran yang didapat dengan mudah. Jadi kau harus bersakit-sakit untuk mendapatkan pelajaran yang terbaik dalam hidupmu. Itu. Jadi kalau saya bilang bahwa pemuda sukses itu adalah pemuda yang bisa dan mampu berpikir, waktu itu saya malu minta uang untuk kos karena saya udah lulus tapi tidak, ijazah belum dapat. Akhirnya saya melakukan apa yang saya bisa. Sekarang mungkin banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan cara online, jualan gitu kan. Siap. Apa saja bisa diakses, bisa berpikir. Tapi waktu itu saya kan masih HP aja nggak ada, gadget nggak ada. Jadi saya sempat nyupir taksi di Atlas. Sempat nyupir taksi. Ya, saya kalau malam saya nyupir taksi di Atlas dulu. Ya, waktu itu ada 4 tutup. Berapa lama itu Cap nyupir taksi? Ya, Selama menunggu ijazah. jadi ya sekitar 3 bulan lah. Karena setelah itu saya terus ketemu sama bos advertising namanya Pak Adi gitu. Dia Man of the Year 92 di Semarang. Pak Adi almarhum sekarang. Terima kasih, yang mudah-mudahan beliau nyaman di sisinya. Itu yang membuat saya bisa struggle. Saya dikasih tanggung jawab untuk mengurusi Forex Exhibition 92 yang berada di Matahari lantai 7 waktu itu. Saya kerja dari mulai jam 10 malam karena kalau apa namanya plaza itu kan selesainya jam 9 ya. Nah pada saat jam 9 saya masukin itu apa bahan-bahan stand itu ada 813 stand itu, masih ingat tuh angkanya. Jadi saya susun dengan tim saya bikin konsep untuk pameran itu, terus juga masang-masang vertical banner. Dulu kan belum ada gadget, jadi kalau misalnya rokok kristal atau apapun dipasang di simpang 5 tuh. Nah itu ya, jadi saya memang dulu saya cita-citanya pengen kuliah jadi sarjana ekonomi gitu. Tapi ya itu tadi alam membawa saya kepada kehidupan saya yang indah. Jadi saya lewat pelayaran dulu, tapi alhamdulillah saya udah menyelesaikan sarjana ekonomi saya di Sakti juga kan, sampai akhirnya saya itu buat bekal saya di Undip ini sekarang. Jadi tidak ada satupun kesuksesan yang didapat dari hadiah. Semua butuh perjuangan. Maksudnya warisan. Coba saya mau tanya sama kalian, saya ajak berpikir. Kalian misalnya anak orang kaya, kalian nggak bisa berpikir, dapat warisan, apa yang bisa lakukan dengan warisan kalian? Apakah kalian memikirkan itu biaya untuk pajak rumah itu, ya kan? Apakah kalian juga pernah berpikir bagaimana memelihara bunga-bunga itu? Kan tidak ada rasa sense of belonging. Jadi apa yang diberikan oleh orang tua kalian tanpa kalian bisa berpikir itu selesai dan tidak ada nyawanya itu. Jadi kalau buat saya sukses itu adalah bagaimana kita bisa dan mampu berpikir. Sebab kalau tidak bisa berpikir, pasti kalian bisa mengeksplor diri kalian sendiri menjadi dirimu yang sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan ya, tapi alhamdulillah step by step impian Kapten tuh mulai tercapai gitu. Ya, jadi sederhana ya. Kalau buat saya sukses itu bukan cuma di harta aja. Mungkin banyak orang berbicara sukses itu, tapi kalau saya bisa menyukseskan banyak orang, saya bisa menginspirasi banyak orang untuk berpikir, saya merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Sebab dari situ saya dapat kebahagiaan. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa kalian mau datang ke sini. Saya tidak pernah terbayang sama sekali, ya. Saya juga di IG itu karena disuruh sama manajemen, suruh IG, ya udah saya gitu. Tapi apa yang saya posting itu di situ lewat admin saya itu karena apa yang saya lakukan semuanya, I did it. So it's not any fact. I was kidding. Ya, jadi pada saat mungkin saya di kelas pun juga saya pede habis karena saya melakukan itu 19 tahun. Dan saya 19 tahun saya sebagai praktisi di offshore, saya juga mengenal teorinya juga secara matang dengan berbagai macam operasi di
underwater construction, kita sebagai support vesselnya. Jadi saya matang dengan kepercayaan diri saya bisa mentransfer semua knowledge tentang dynamic position kepada peserta saya. Jadi mereka pun kalau bertanya saya siap menjawab, karena saya tidak hanya deliver itu demi waktu yang jadwal saja, tapi saya melihat setiap individu itu mempunyai cara pemahaman yang berbeda dan background yang berbeda, sehingga saya berusaha mengidentifikasi bagaimana nih karakter si peserta ini, terus dia berikutnya seperti apa. Maka saya telah itu, sehingga di ujung daripada kursus ini mereka benar-benar bisa memahami. Apa feedbacknya bisa dilihat dari feedback itu, sama sorot matanya itu nggak bisa bohong, ya kan? Iya. Siap ya. Sorot mata ya. Nah, sorot mata. Jadi dari tubuh manusia ini yang nggak bisa dibohong itu adalah sorot mata. Jadi makanya saya kalau lagi outline, kalau ini saya tidak mau apa tadi tutup itu. Tutup. Oh, Nggak boleh harus off off cam. Kalau Apa namanya? off cam. Off cam itu saya enggak suka. Kenapa? Kamu cuma pasang absen, habis itu kamu pergi entah kemana. Nah, itu kan emangnya webinar. Sering off cam. Apalagi pelajarannya kayak Bambang ya. Siapa tuh? Sayang, maksudnya sayang lah. Saya udah berbagi waktu. Kita on cam ya. Ya, jadi saya udah meluangkan waktu ekstra di luar jam kantor saya, terus kalian hanya cuma absen doang. Buat saya formalitas itu nggak penting, gitu loh. Saya tidak butuh formalitas gitu, tapi yuk kalau mau belajar yang benar. Sebab kalau nggak totalitas nggak benar, kamu nggak dapat. Kalau separuh buat apa gitu loh. Siap. Oke? Siap. Jadi kuncinya kalau misalnya kita ada pelajaran webinar harus on cam. Ya Cap, sebenarnya menghargai ya Cap ya. Iyalah. Menghargai waktu Terus dari- jangan terlambat gitu loh. Jangan terlambat. Udah saya kan udah ngeluarin tuh. Itu saya punya Zoom itu premium. Jadi nggak terbatas gitu. Sekarang tuh udah saya bikin nggak terbatas biar oke, misalnya jadwal jam 9 ya jam 9 semua sudah ready. Jangan sampai saya menunggu lagi. Nanti waktunya habis kan. Waktu saya ya buat kadet-kadet yang masih nanti ada apa namanya e-learning kan, tolong diperhatikan gitu. Boleh saya minum ya? Boleh, Cap. Aduh, Silakan. saya tenggorokan saya udah mulai. Dibuka dulu kasetnya Cap. Aduh, Bercanda Cap. Siap Cap. Oke Tris, dari sejauh ini kamu udah paham apa nih mengenai pengalaman beliau? Kira-kira kamu udah paham apa nih? Kalau dari DP mungkin lebih spesifiknya kita bisa cek websitenya untuk lebih cari tahu detailnya. Cuma dari pengalaman ke Bambang sih, aku sendiri speechless ya dengernya ya. Aku malah insecure tuh. Masih belum ada apa-apanya gitu loh. Kayak Maksudnya kita tuh butiran buku paling kecil gitu ya Lusa. tergilas ya dari pengalaman beliau. Ternyata orang yang setangguh yang Rizka kenal atau Paulus kenal ini seorang Cap Bambang yang terlihat tangguh, masih terlihat berwibawa. Ternyata dia punya Memiliki sisi lain. kita sendiri Kita nggak tahu gitu. baru tahu ini. sebenarnya. Dan Baru tahu beliau ini. mengatakan bahwa itu adalah motivasi terbesar beliau. Saya setuju untuk itu. Dan menurut Cap Bambang nih, pandangan Cap Bambang atau pendapat Cap Bambang itu sendiri mengenai generasi milenial Iya Cap, mengenai itu generasi. kira-kira bagaimana Cap? Atau gen ini ya, apa sih, Apa? kaum zaman now atau gimana ya? Iya, zaman now lah Cap istilahnya. Kadet zaman Saya now. menaruh harapan besar kepada kaum ini, milenial ini buat saya sebuah aset yang besar untuk mempengaruhi perubahan bangsa ini ke arah lebih baik. Jadi milenial ini adalah pergerakan kemajuan sebenarnya, cuma tinggal bagaimana menyikapi itu tadi, dasar-dasar pendidikan yang tidak meninggalkan tatanan kita sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tata krama tetap dipakai, apa namanya, tata aturan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, leluhur kita tetap dipakai dengan perkembangan daripada teknologi ini. Bayangkan aja seorang muda sekarang milenial tidak sedikit yang udah sukses dengan gadgetnya ya, tapi jangan dilihat hasilnya. Coba kalian mulai
mengulik-ngulik, kepoin lah bahasa kalian itu kan. Kepoin itu si Asyap itu. Siapa namanya itu? Atta Halilintar. Halo, bosku. Atta Halilintar. Selamat malam Mas Atta. Itu Mau nikah nih? Rapi Ahmad, ya, si Arapi itu. Sultan. Sultan tuh, ya. Itu tuh mereka tuh bener-bener pejuang milenial tuh sejak SMP. Saya baca kok itunya, saya ikutin akun mereka ini. Jadi memang tidak hanya sebatas pek akun aja terus pegang HP tidak berbuat apa-apa. Itu cuma macam apa ya, saya bilang ikutin air mengalir katanya. Padahal yang ikut di dalam air mengalir itu hanya kotoran sama sampah, maaf ya. Tuh. Jadi saya menaruh harapan kepada kaum milenial. Banyak contoh bahwa kaum milenial itu sukses luar biasa di umur muda. Tetapi jangan salah bahwa mereka yang sukses-sukses ini mengalami pelajaran yang sangat pahit dalam hidupnya. Jadi untuk jadi sultan kayak Raffi Ahmad itu, coba saya dengar kok podcast dia itu. Dia cuma dapat uang berapa, 500.000 dipotong ongkos dari Bandung ke Jakarta, baru dia dititipin, dijatah sama mami aminya tuh. Nah, ini lihat sisi perjuangannya. Sama juga Atta itu jualan apa dulu dia sejak SMP itu jualan. Jadi proses kalau misalnya ada gitu ya yang jual skotel pas taruni gitu, nah itu sebuah pejuang tuh, hebat itu. Saya punya temen pakai perlu skotel, Arun skotel namanya. Iya, kalau perlu nanti di podcast lain waktu saya kasih itu ya. Oh iya, siap. Saya bikin testimoni itu. Coba rasanya kita gimana? Undang orangnya langsung ya. Iya. Orangnya pasti beruntung banget kalau di testimoni sama jadi intinya saya menaruh harapan besar terhadap kaum milenial ini. Dengan teknologi yang semakin canggih, apapun kita bisa lakukan. Tapi ya itu tadi, kita harus bersakit-sakit menerima pelajaran. Sebab tanpa sakit itu tidak ada pelajaran berharga yang kamu dapat, nggak ada. Semua tuh fake aja, cuma neuron aja copy paste, nggak ada nyawanya. Boleh kok kamu rasa, kamu belajar sama yang mainan atau belajar sama yang sungguhan, bisa ketahuan hasilnya, bisa dirasakan. Kira-kira begitu. Saya menaruh harapan kepada kaum milenial ini untuk merubah, membangun bangsa ini lebih baik. Kita bangsa besar. Siap. Natuna tempatmu itu, itu sumber cadangan terbesar. Selamat itu. Malam Natuna. Ngeri ya Kev ya. Iya, saya itu cadangan dari Natuna. Cadangan gas terbesar tuh di Siap. dunia malah itu. Makanya kenapa diperebutkan untuk menjadi army base USA itu, karena mereka di sana tuh tempat strategis ya Kev ya. Mau gas terbesar, cuma interseksinya di bawah semua, nggak kelihatan. Berarti tinggal kita nih Kev, kaum milenial Ya. yang mau explore kira-kira ya. Makanya perkenalkan DP ini someday kalau memang sudah semua, saya yakin kok DP sistem ini masih terdepan untuk teknologi di maritim ini. Kita lama-lama itu semua menggunakan automatic system ya. Konvensional itu akan pelan-pelan akan bukan dihilangkan, tapi dia akan berubah pelan-pelan ke arah sana, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, manual sistem juga di dalam DP sistem dipelajari. Karena apa? Karena kalau terjadi malfunction kan tetap harus bisa melakukan secara manual. Gitu. Kira-kira begitu. Saya menaruh harapan kepada kaum milenial ini untuk melakukan perubahan dan pembangunan seperti ada saya itu kelompok saya yang di Undip itu, kita akan bertemu lagi di persimpangan perubahan dan pembangunan bangsa ini. Keren juga ya. Ngeri ya ternyata. Wah, gimana nih Tris? Kev. Baik sih Kak, maksudnya dari yang apa disampaikan Bapak ini useful banget, maksudnya berguna banget buat kaum milenial tentunya. Dan untuk yang pelayanan mungkin nggak awam ya dengan istilah DP dan sebagainya, atau mungkin yang baru kenal DP dari podcast ini bisa cek websitenya untuk lebih tahu lebih detailnya. Nah, harapan
Bambang yang disampaikan untuk kaum milenial itu sendiri kan kayak besar banget kan, ibaratnya tanggung jawab besok tuh di kita gitu loh, yang generasi milenial ini kan. Ada nggak sih Kak 1-2 kata lah, quotes atau kira-kira bisa jadi motivasi buat Iya, kaum milenial? kan ini kan anak milenial kan biasa kalau posting di IG, di TikTok, di story. Motivasi isinya. Bukan motivasi, kata galau, Oh, putus ya kan, gimana Cap? Kira-kira untuk mengganti itu semua, merubah ke jalan yang lebih baik itu kira-kira gimana Cap? Khususnya buat taruna dan taruni nih. Oh, kalau untuk galau tuh gini nih. Gimana Cap? dapat tips nih. Ya, kalau galau itu, Dengar tuh. hei, kau yang lagi galau, jangan suka baperan. Sebab kamu harus ambil peran untuk mengambil perubahan di era milenial ini. Wow. Jadi jangan baperan, kamu harus ambil peran. Jangan berperan, kamu harus ambil peran. Iya, kalau baperan nggak bakal ambil peran-peran terus. Peran apa nih Cap? Orang ketiga Cap? Jangan Oh, Tapi quote saya yang buat gimana Cap? semuanya yang pemuda itu, Siap. pemuda ya. Pemuda sukses mereka yang bisa dan mampu berpikir. Pemuda sukses, mereka yang bisa dan mampu berpikir. Lah, pendek aja. Jadi kalian berpikir aja. Berarti kita nih dipaksa atau di apa nih Cap? Enggak, saya memberi kebebasan kepada pemuda untuk menjadi dirinya sendiri. Coba kamu kalau saya kembangkan, katanya suruh quote kan pendek. Siap, siap. Nah, kalau quote panjang bukan tuh monolog saya ngejar. Gimana sih? Jadi pemuda sukses mereka yang bisa dan mampu berpikir. Baru saya jelaskan nih. Katanya quote itu kan quote kan? Siap, Cap. Jelasan. Berpikir apa? Sudah berapa tahun kalian dibiayai sama orang tua? Udah banyak Cap. Nah, berpikirlah. 20 tahun. Apakah orang tua minta dikembaliin duitnya? Enggak kan? Setidaknya dari kasih sayang orang tua yang nyata itu, kamu berpikir yang laki akan menjadi penanggung jawab keluarga, berarti kan kamu harus mampu tuh. Siap. Yang taruni juga akan menjadi ibu negara, ibu rumah tangga. Wah, ibu negara. Ya kan, maksudnya negara keluarga Negara, kan. negara. Nah, jadi ibu negara harus mampu mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang hebat. Iya kan? Jadi kalau misalnya saya bilang berpikir, ya berpikir secara dirimu sendiri. Sebab saya tidak mungkin memaksakan pikiran saya kepada pikiran mahasiswa saya. Siap. Ya kan gitu kira-kira. Pasti berbeda ya. Iya pasti berbeda. Maka saya silahkan kalian mengeksplor pikiran kalian untuk mendapatkan tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup? Kebahagiaan. Itu kata Dalai Lama. Dalai Lama bilang tujuan hidup seseorang adalah kebahagiaan. Oke? Siap. Baik Cap. Sekarang saya cukup ya. Jadi quote itu tidak panjang. Tidak Tapi panjang, tidak panjang. Ya, saya tuh kadang ya harus menerima bagaimana ya? Kata yang menyentuh dulu gitu. Ya. Jadi harus diulang-ulang gitu. ya nggak apa-apa. Biasa tarung Cap. Ya nggak apa-apa. Makanya Oke. makanya saya selalu mengajak berpikir. Oh, siap. Jadi dengan berpikir itu kalian akan menemukan jati diri kalian sendiri. Siap. Ya segitu. Oke, teman-teman, jadi Monaging Senior itu adalah sebagian dari podcast kita pada hari ini. Mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh hari ini bisa kalian bagikan, bisa kalian sharing ke teman-teman yang lain. Kita harap dan pastinya kayak Bambang berharap ini tuh dapat berguna, bakalan mengalir ya kayak ilmunya kayak mudah-mudahan. mengalir ilmunya. Mudah-mudahan bukan di ilmu DP-nya aja, tapi dari proses pencapaian, motivasi itu mudah-mudahan kalian membuka sedikit pikiran kalian untuk bisa mengoptimalkan pikiran. Makan pikiran. Sebab pikiran itu adalah aset utama seorang manusia ya, berpikir. Berpikir. Jadi ya. modalnya sederhana, kayak udara ini tidak ada batasnya, ada terus, kecuali hutanmu dibakar tuh, udaranya jadi kacau kan. Ngep, asap gitu. semuanya. Makanya keluarlah dari udara yang tidak nyaman. Kayak ini kan saya punya lingkungan yang Teman-teman atau rekan-rekan kalau mau main ke rumah Kak Bambang silahkan. Gede rumahnya, keren ya Tris ya. Dan satu lagi pesan dari Kak Bambang yang mungkin bakalan Rizka ingat selalu adalah orang tua terutama ibu, karena kesuksesan anak itu tergantung dari restu orang tua, dari orang tua terutama ibu. Jadi segerakanlah untuk membahagiakan ibu kalian semua, ibu kita semua.
itu. Kayak gimana Cap? Boleh. Betul ya Cap ya. Konkretnya kalau kalian belayar itu nanti setiap hari Jumat setelah Jumatan yang Muslim atau kamu yang ke gereja itu pas habis sholat hari Minggu telepon ibu. Nah itu bukti bahwa kamu jangan cuma gini loh. Pada saat hari ibu, selamat hari ibu. Ah itu hoax itu sayang. Hari ibu setiap hari ya kan? Iya dia tulis pada saat hari ibu 22 Desember apa. Kok bilang hari ibu semua ibu, gak usah. Tiap hari Jumat aja setelah Jumatan telepon ibu. Ibu itu nggak butuh uang tapi dia tidak maksa, tapi ditelepon sama anaknya yang dilahirkan itu aduh senangnya minta ampun. Bapak juga begitu, tapi kan mungkin bapak nggak diungkapkan ya kan. Bapak itu hanya memberikan nafkah, tanggung jawab, tapi ibu yang mengurusi kalian dari mulai kandung sampai lahir sampai udah besar pun ibu ya masih tetap mendoakan kalian. Itu aja. Oke, siap. Banyak sekali ya pelajaran yang kita peroleh pada hari ini tuh. Kalau misalnya diterusin ini kayaknya nggak bisa habis Cap ya. Bakalan nambah terus ya guys. Sampai besok tuh kayaknya. Bosen yang nonton kan? Tapi serius deh, dari apa yang disampaikan Kak Bambang hari ini tuh berfaedah banget buat kita. Banyak yang bisa diambil. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih, Kak Kak. atas Sama-sama. waktunya, Ya, atas terima kasih, sama-sama. sharing-ceritanya. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi Cap. Ya. Jangan bosan-bosan ya Cap ya. Ya welcome. Untuk membagi informasi, untuk Atau berkarya kita terus. biar nggak bosan kita pergi ke heritage yang ada. Wah. Bukan nenek moyang dulu lah. Bajunya Nanti. juga santai bebas gitu kan. Nanti kalau kita jalan-jalan nih Cap ke Heritage bisa di tag teman-teman yang berada ya Cap ya. Bisa live sekali ya. Bisa live sekali ya. Nanti kan streaming kita atau podcast kita di Heritage sesuai apa yang dikatakan Kapten tadi. Nanti mudah-mudahan teman-teman senior yang mau punya waktu buat adik-adik junior kita ini untuk memberikan sedikit Sharing. ulasan, sharing, motivasi dan bisa menggugah semangat. Sebab kadang-kadang kita butuh orang lain untuk Siap. menggugah semangat itu. Iya. Ya. Saya juga di kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, itu dari saya sendiri. Ya mohon maaf. Siap. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya Taruna Dewasa Paulus Dumais dan rekan saya Taruni Triska Skalaro. Kami juga meminta maaf Siap. atas apa yang kami sampaikan. Untuk selebihnya ditunggu di podcast kita podcast selanjutnya. berikutnya. Amin. Semoga berlanjut. Siap, semoga berlanjut. Oke, selamat pagi luar biasa. Tetap semangat. Thank you Cap. Ya. Terima kasih.